Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Surya Pratama dengan NIM 200001142, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan membahas dan merefleksikan pengalaman dan kegiatan apa saja yang telah saya lakukan selama mengikuti kegiatan PLP 2. PLP 2 merupakan program pengenalan lapangan persekolahan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk praktik terjun langsung ke lapangan yang dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan. Nah, sekolah yang saya tempati untuk PLP 2 ini adalah di SMP Negeri 3 Sewon. SMP Negeri 3 Sewon merupakan salah satu sekolah yang ada di Sewon, Bantul. Sekolah ini memiliki budaya karakter yang baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan dan implementasinya, yaitu seperti kegiatan 5S di setiap pagi hari, tadarus Al-Quran, Asmaul Husna, dan kegiatan literasi serta budaya adiwiyata yang menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Sebagai mahasiswa BK, tentunya di sini saya melakukan praktik layanan bimbingan dan konseling seperti menganalisis perangkat, yang menganalisis asesmen, serta memberikan layanan kepada siswa berdasarkan asesmen kebutuhan mereka. Yang pertama dilakukan adalah menganalisis kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik dianalisis menggunakan asesmen. Asesmen adalah proses penilaian yang digunakan dalam bidang bimbingan dan konseling untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan mereka. Asesmen yang digunakan adalah AKPD. AKPD merupakan angket kebutuhan peserta didik yang memuat 50 item permasalahan yang terdiri dari 4 bidang seperti belajar, pribadi, sosial, dan karir. Hasil analisis AKPD menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik kelas 9 memiliki permasalahan dalam bidang belajar dan karir. Setelah analisis AKPD adalah membuat rencana pelaksanaan layanan atau RPL. RPL yang dibuat biasanya adalah RPL bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Pada bimbingan klasikal ini, layanan yang diberikan yaitu topik tentang disiplin belajar. Bimbingan klasikal adalah program bimbingan yang dilakukan secara terjadwal dengan peserta didik dalam satu kelas. Bimbingan klasikal merupakan salah satu strategi layanan bimbingan dan konseling untuk memberikan informasi atau orientasi kepada peserta didik. Bimbingan klasikal ini menggunakan metode problem-based learning. Problem-based learning adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah nyata dan kontekstual. PBL atau Problem Based Learning merupakan metode pembelajaran yang sangat berpusat pada siswa. Dalam metode ini, siswa akan terlibat dalam menemukan solusi dari masalah yang ada di lingkungan mereka secara bersama-sama. Harapannya dengan bimbingan klasikal ini, peserta didik mampu mengembangkan sikap disiplin belajar dengan baik.
Selanjutnya adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok orang secara bersamaan. Biasanya anggota bimbingan kelompok adalah terdiri dari 4-12 orang. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi atau kegiatan kelompok untuk membahas masalah-masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bimbingan kelompok biasanya bersifat preventif dan bertujuan untuk membantu individu untuk berkembang dan mengembangkan potensinya dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok juga bertujuan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada individu untuk mengubah diri dan memanfaatkan kemampuannya secara optimal. Bimbingan kelompok yang dilakukan membahas topik mengenai tidak percaya diri. Pada bimbingan kelompok yang dilakukan menggunakan metode problem solving. Alasan menggunakan metode problem solving ini adalah untuk menemukan solusi terbaik dari sebuah masalah atau hambatan yang dihadapi, sehingga peserta didik harapannya mampu mengatasi rasa tidak percaya dirinya. Selanjutnya adalah konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Melalui konseling kelompok, hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi diungkapkan dan didinamikakan melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan komunikasi seorang dapat berkembang secara optimal. Konseling kelompok umumnya beranggotakan sekitar 4-12 orang. Jumlah anggota kelompok yang kurang dari 4 orang akan menjadikan konseling kelompok tidak efektif karena dinamika menjadi kurang hidup. Dalam konseling kelompok ini membahas tentang masalah yang dialami oleh peserta didik, yaitu permasalahan malas belajar. Konseling kelompok yang dilakukan menggunakan pendekatan realita. Teknik yang akan digunakan pada pendekatan konseling kelompok ini adalah teknik WDIP. Teknik WDIP merupakan akronim dari wants atau keinginan, direction atau arahan,
evaluation atau penilaian, dan planning atau perencanaan. Tujuan dari teknik WDP ini adalah untuk membantu konseli dalam menilai keinginan, perilaku, dan merumuskan rencana ke depannya untuk mengatasi permasalahan malas belajar peserta didik. Selanjutnya adalah konseling individu. Konseling individu adalah layanan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Konseling individu dilakukan secara tatap muka dan perorangan. Tujuan dari konseling individu adalah agar klien mampu memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dihadapi, kekuatan dan kelemahan dirinya. Dengan demikian, klien dapat mengatasi dirinya sendiri. Pada konseling individu ini terdapat permasalahan, yaitu klien mendapat perkataan kasar dan tidak baik. Untuk mengatasi hal itu, konselor memanggil kedua belah pihak yang bersangkutan untuk dilakukan konseling. Konseling individu ini menggunakan pendekatan behavior, teknik kontrak perilaku. Dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mendapatkan ilmu tentang percaya diri, dan diharapkan semoga selanjutnya saya dan teman-teman bisa lebih percaya diri lagi. Senang karena bisa dapat mempelajari tentang percaya diri dan bisa tahu cara melawan rasa malu. Misalnya, semoga kita ke depannya bisa melawan rasa malu tersebut dan lebih percaya diri.